www.voiceofjakarta.com. Masih bersama saya Inggita Noto Susanto di Manifesto Do Not Let Your Voice Be Unheard. Nah, Voicers, ada nggak di antara kita yang pasti kuliah terus bertanya-tanya kemana ya abis wisuda, ngapain ya enaknya, mau kerja, cari kerja, apa wira swasta, apa langsung nikah? Nah, percaya apa enggak, ini juga pertanyaan yang menghinggapi Singgih dulu ya waktu baru selesai kuliah di ITB. Singgih dulu pernah ragu-ragu, tapi untungnya dia kembali ke kandangan kampung halamannya sampai sekarang membesarkan perusahaannya namanya Piranti Works ya. Nah, Singgih bisa cerita nggak apa yang mendorong kamu balik ke kandangan? By the way, teman-teman tahu nggak Voicers, kandangan tuh di mana? Di mana sih, Singgih? Kandangan tuh sebenarnya desa yang namanya jelek. Dulu katanya jadi tempat pemberhentian kandang hewan dari orang-orang yang bepergian gitu, jadi kemudian disebut kandangan. Tapi saya pikir ya harus kita kasih konten yang menarik gitu. Akhir-akhir masa kuliah saya sebenarnya mulai melihat ada suatu perubahan-perubahan yang di desa saya yang sifatnya itu sangat permukaan ya. Jadi sesuatu yang di bawahnya atau sesuatu yang dasar itu tidak berubah. Pembangunan, rumah-rumah yang maju, terus kehidupan yang semakin konsumtif dan segala macam itu sebenarnya tidak merubah hal-hal yang lebih dasar, bagaimana orang berpikir, bagaimana orang berorganisasi, bagaimana orang mencari nafkah. Itu sebenarnya masih sangat tradisional. Saya sendiri merasa bahwa desa itu semakin lama semakin kosong oleh sumber daya manusia yang jadi hampir semua warga desa yang pendidikannya baik itu tidak balik ke desa. Padahal kalau kita pikir investasi itu sebenarnya kan investasi SDM itu justru dari resource desa. Saya sendiri merasa bahwa saya harus membayar kembali ke masyarakat yang membiayai saya atau lingkungan yang membiayai saya, karena saat ini desa itu sebenarnya tidak memiliki sumber daya lagi atau sumber daya manusia atau pemikir yang bisa mengelola atau bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang ada di sana ya. Tapi di luar semua itu saya memang suka tinggal di desa dan saya tidak suka tinggal di Jakarta terus terang atau di kota-kota besar. Saya sangat enjoy hidup di desa ya. Voicers, asal tahu aja workshopnya Singgih nih mungkin lebih indah daripada workshopnya orang-orang di New York City karena gede banget, indah banget dan terbuat dari kayu. Pokoknya nanti pasti ngiri deh kalau lihat fotonya. Nah, Voicers jangan kemana-mana, kita tetap di Manifesto dan kita akan kembali ngobrol dengan Singgih Susilo Kartono. www.voiceofjakarta.com. Masih bersama saya Inggita Noto Susanto di Manifesto bersama Singgih Susilo Kartono. Singgih, kita udah ngobrol panjang lebar tentang kreasinya Singgih yang sekarang sedang berkompetisi untuk gelar desain pilihan rakyat, juga tentang filosofi yang mendasari semua produk Piranti Works. Sekarang boleh nggak cerita sedikit tentang peran Singgih sebagai seorang wira swasta pengusaha kecil yang harus membangun sebuah pabrik dengan lini produksi, melatih orang, nyari modal kali, atau mikirin branding, marketing, ekspor, shipping. Nah, apa aja tantangannya yang dihadapi Singgih sebagai seorang pengusaha kecil di kampung, di kota yang kecil pula di Indonesia yang agak memakan tenaga dan pikiran ya. Yang mana yang paling bikin capek atau yang bikin frustrasi? Sebenarnya yang paling berat tuh karena ketika balik ke desa itu semuanya harus mulai dari nol. Jadi ketika membuat suatu perusahaan baru itu hampir semuanya nol. Jadi kita harus set up satu persatu, satu bagian per bagian sendiri, dan kita harus kumpulin sendiri, kita latih sendiri, kita nyari bahan sendiri, nyari supplier sendiri, nyari pasar sendiri. Hampir semuanya dilakukan dari nol. Ya, hal-hal yang saya rasakan berat di sana sebenarnya. Jadi masyarakat desa yang sebenarnya kelihatannya orangnya baik, santun, segala macam itu sebenarnya juga pada sisi lain mereka punya karakter-karakter
kurang positif ya menurut saya. Misalnya etos kerja yang rendah, disiplin yang rendah. Tapi memang hal itu terjadi karena memang mereka tidak pernah atau belum pernah bersentuhan dengan satu dunia lain yang dikenal, dan mungkin mereka juga tidak mendapatkan pendidikan yang memadai untuk masalah itu. Ya kalau dibilang berat ya, sangat berat ya, tapi bagi saya sih, apa sih yang kita nikmati dari hidup itu selain menyelesaikan masalah atau membantu melakukan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi lebih baik atau menjadi lebih benar atau lebih berkembang, positif dan segala macam. Ya kadang capek, kadang marah, kadang frustasi, tapi ya begitulah resikonya ya. Barangkali istri saya bisa menambahkan nih, karena kami mengelola perusahaan ini berdua ya. Yang paling kesel sih sebetulnya enggak, cuma yang harus selalu diingetin terus-menerus adalah membiasakan para pekerja itu untuk berdisiplin dalam segala hal. Itu yang paling susah, karena ketika kita lupa mengingatkan, mereka juga lupa untuk melakukan satu hal yang ada dalam relnya gitu. Jadi selalu harus diingatkan, dan itu nggak cukup 1-2 kali, tapi harus terus-menerus. Jadi nggak boleh capek, tapi kadang-kadang juga capek juga gitu. Wah, sabar juga ya, Tri sama Singgih nih. Kalau gue nggak janji deh, mesti berjuang. Tapi itu yang membuat Piranti Works ini luar biasa, karena dari nol tadi sampai hari ini bisa mendapat penghargaan di dunia internasional. Voicers, jangan pergi kemana-mana, tetap di www.voiceofjakarta.com. Kita akan kembali ngobrol dengan Singgih dan juga Tri. Voice of Jakarta, Voice of Jakarta.